Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali kagum dengan para pematung atau pemahat. Entah itu dari batu, entah itu dari kayu. Karena mereka memahat, itu kita nggak tahu, belum kelihatan. Prosesnya panjang. Dari bentuk kasar dulu, kita nggak tahu bentuknya. Tiba-tiba kita bisa melihat, oh sudah ada bentuknya. Ini bakalan menjadi burung garuda misalnya. Atau menjadi kepala singa. Padahal dari sesuatu yang tanpa bentuk sama sekali. Dan proses yang cukup lama. Tetapi tentu pada dalam proses pembuatan itu tidak langsung jadi bentuk. Harus didetailkan. Misalnya bagian paruh garuda, matanya itu terus pelan-pelan gitu. Dari bentuk kasar menjadi makin halus, menjadi makin kelihatan jelas. Demikian juga kalau kepala harimau atau juga wajah orang. Tapi dalam proses itu melalui banyak tahap, termasuk bentuk-bentuk yang tidak begitu jelas. Nah, di situ kita harus sabar. Sabar bahwa proses itu perlu waktu dan jangan cepat-cepat menghakimi. Kalau dalam proses sudah dihakimi, ini jelek, ini bentuknya apa, ini tidak kelihatan. Berhenti di situ, nggak akan kelihatan itu masterpiece. Sebuah patung yang sungguh hidup, ekspresif, mengesankan, nggak akan terbentuk kalau di tengah jalan sudah dinilai, dihakimi jelek. Harus sabar, tekun, dan kemudian melihat karakter, lalu detail, dan di situ kemudian muncul karya seni yang menakjubkan. Dan saudara-saudari terkasih, sebetulnya Anda dan saya itu sedang memahat kehidupan kita masing-masing. Dan prosesnya lebih panjang daripada membuat sebuah patung. Mungkin bentuknya sekarang belum kelihatan. Karena itu jangan menghakimi di tengah jalan, lalu berhenti. Wah, nanti tidak kelihatan bentuknya. Tapi kalau kita sabar, terbuka, tidak menghakimi diri sendiri, juga tidak menghakimi orang lain, tetapi sabar dalam proses, tekun memperbaiki diri terus-menerus, pasti jadi bagus. Pasti. Asal jangan berhenti. Tetapi terus tekun membentuk diri sendiri, meningkatkan kualitas pribadi. Fokus pada belajar, meningkatkan kualitas pribadi. Pasti nanti menjadi sebuah karya seni yang menakjubkan. Apalagi di dalam diri Anda dan saya itu ada begitu banyak talenta. Maka jangan cepat-cepat menghakimi. Malah Tuhan Yesus melarang kita menghakimi. Jangan menghakimi. Karena kita sebetulnya sedang dalam proses. Semua sedang dalam proses. Selesainya kapan? Selesainya nanti ketika kita sudah ditanam di dalam makam. Nah, itu baru selesai. Selama masih belum, bisa jadi yang terdahulu jadi yang terakhir. Yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Namanya lagi proses. Tetapi juga kalau seandainya ada begitu banyak penghakiman dari sekitar kita, jangan menyerah. Katakan saja, saya sedang berada di dalam proses. Dan terus bertumbuh dan berkembang. Lalu kita menjadi semakin tangguh justru. Dan akan terbentuk sebuah masterpiece sebagaimana Tuhan menghendaki kita masing-masing. Yaitu menjadi versi terbaik kita masing-masing. Tapi kita sendiri sadar dan sabar bahwa kita sedang di dalam proses. Dan ada satu strategi yang membuat hidup kita dalam proses ini menjadi lebih ringan. Yaitu dengan istilah perbandingan ditambahi air. Itu istilah supaya membuat komposisi, kepadatan itu menjadi lebih cair. Maksudnya begini, kalau kita buat sesuatu terlalu kental, tambahin air saja. Kalau kemudian terlalu pahit, tambahin air saja.
Tambahin air itu maksudnya tambahi dengan kebaikan. Berbuatlah baik, itu menambahi air namanya. Jadi kalau kita merasa diri kita tidak bagus-bagus, dalam proses bentuknya belum kelihatan, buatlah baik, lakukanlah perbuatan baik, apapun kondisinya. Itu seperti menambah air. Lama-lama tambahannya, perbuatan baiknya itu menjadi lebih besar daripada yang negatif. Lalu lama-lama menjadi positif. Prinsipnya, lakukanlah kebaikan. Apapun yang terjadi, lakukanlah kebaikan. Dan proses kita lama-lama akan terbentuk menjadi versi terbaik kita masing-masing. Karena kita manusia yang punya kelemahan. Jadi jangan menyerah karena kelemahan, tetapi ditambahi porsi kebaikan. Lakukanlah kebaikan. Tambahi air lagi. Tambah lagi kebaikan. Apapun itu. Dan itu kemudian bisa menambah dalam hidup kita porsi kebaikan yang jauh lebih besar. Nantinya akan kelihatan bentuknya. Menjadi makin detail, makin mengesankan. Dan yang mengesankan itu adalah kebaikan. Dimanapun seginya. Mau segi sosial kita, mau segi kualitas pribadi kita, mau segi spiritualitas kita, tidak masalah. Lakukan kebaikan, tambahi kebaikan, tambahi airnya, supaya kemudian komposisinya menjadi lebih baik, lebih banyak baiknya daripada kurangnya. Tetapi juga ketika sadar bahwa kita punya banyak kekurangan, kita tidak menyerah. Namanya lagi dalam proses. Tambahi air saja. Lakukan kebaikan-kebaikan sebagai tambahan. Apapun yang terjadi. Sehingga kita tidak menyerah karena kekurangan kita, tetapi terus maju dalam kualitas-kualitas pribadi maupun cara kita berelasi dengan sesama kita. Tambahi juga semangat untuk belajar masuk dalam dunia spiritual. Sehingga kita bisa hidup di dalam roh. Karena hidup rohani justru dalam arti tertentu porsinya lebih besar dalam menentukan kualitas pribadi kita. Apalagi kita sadar bahwa hidup rohani adalah dasar dari hidup jasmani. Apa yang nampak ini merupakan ekspresi dari pengalaman rohani yang terjadi di dalam. Maka kalau kita di dalam proses, kita tidak cepat-cepat menyerah karena masih dalam perjalanan. Tetapi juga jangan berhenti, terus bertumbuh, tambahi air, lakukan kebaikan. Dari situlah kemudian kita bisa mendekati, terus-menerus bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing, sebagaimana Tuhan menghendaki kita. Namun, juga perlu kesadaran bahwa kita tidak berjuang sendiri. Tuhan mengerti proses kita, Tuhan tidak menghakimi kita, tetapi menemani, membesarkan hati, dan tetap mendukung kita untuk bertumbuh terus-menerus. Menghasilkan buah apapun yang terjadi, melakukan kebaikan-kebaikan dalam situasi apapun juga. Maka kemudian dominannya adalah kebaikan, dan bentuk yang sedang kita proses, dalam proses terjadinya bentuk masterpiece itu bisa sedikit demi sedikit kelihatan. Dan tentu itu memberi harapan. Apalagi Tuhan selalu mempercayai kita. Tuhan tidak pernah menyerah mempercayai kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu menemani kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.